Hai, saya Rofi Nugraha. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motif atau motion yang artinya dorongan atau bergerak. Motif adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak sehingga mencapai suatu hal yang diinginkannya. Motivasi dan motif itu sangat berkaitan. Namun apa sih perbedaan motif dan motivasi? Motif adalah tujuan, sedangkan motivasi adalah kesadaran akan pentingnya tujuan tersebut. Sebagai contoh, motif kuliah adalah menjadi sarjana. Menjadi sarjana adalah tujuan. Maka motivasinya adalah saya harus menjadi sarjana tepat waktu karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, seperti harus bekerja dan sebagainya. Kemudian ada juga komponen-komponen motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan. Kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Yang kedua, dorongan. Dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Nah, selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal ini ada dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis adalah aspek yang berkaitan dengan keadaan atau kekuatan fisik seseorang. Sedangkan aspek psikologis itu contohnya seperti minat, bakat, intelijensi, cita-cita, dan lain-lain. Nah, kemudian apa saja yang termasuk faktor internal? Yang pertama, ada persepsi terhadap diri sendiri. Yang kedua, ada harga diri. Yang ketiga, ada kebutuhan. Yang keempat, ada keinginan. Yang kelima, ada kepuasan. Dan yang terakhir, ada prestasi. Nah, seperti contoh, semua orang pasti memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang dapat memotivasi seseorang untuk bekerja misalkan atau belajar. Jadi misalkan seorang ayah nih yang memiliki kebutuhan harus memenuhi nafkah keluarga, harus menyekolahkan anak-anak, harus membayar tagihan-tagihan dan lain-lain, itu semua kebutuhan itu memotivasi dirinya untuk harus bekerja. Mau nggak mau dia itu harus bekerja karena dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti itu. Atau misalkan prestasi, misalkan seorang karyawan yang ingin memiliki nilai plus di mata bosnya, atau ingin dapat reward atau penghargaan tersendiri gitu, itu pasti dia juga dapat memotivasi seseorang untuk misalkan bekerja lebih rajin, lebih giat, atau disiplin dan lain-lain. Kemudian contoh lain dalam dunia pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya ini seperti adanya harapan atau cita-cita tinggi, keinginan untuk sukses, kemudian ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat ranking 1 dan lain-lain, itu pasti juga termasuk memotivasi seorang siswa untuk belajar lebih giat. Misalkan aku ingin ranking 1 di kelas, atau aku ingin cita-cita menjadi dosen dan lain-lain, itu dapat memotivasi dirinya untuk belajar lebih giat gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berarti faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal ini ada dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial itu seperti contohnya keluarga, masyarakat, tetangga, teman, dan lain-lain. Kalau faktor lingkungan non-sosial itu contohnya seperti cuaca, waktu, tempat, fasilitas, atau misalkan dalam dunia pembelajaran, misalkan seperti media pembelajaran, dan lain-lain. Nah, yang termasuk faktor eksternal itu yang pertama ada jenis dan sifat, yang kedua ada kelompok seseorang itu bergabung, yang ketiga ada organisasi, dan ada situasi lingkungan. Nah, misalkan jenis dan sifat pekerjaan, misalkan seorang yang suka dengan jenis pekerjaan tersebut, itu pasti dia akan semangat bekerja. Beda lagi kalau orang nggak suka pekerjaan itu, nah itu pasti dia juga akan malas-malesan.
Begitupun dalam dunia pembelajaran, seorang siswa misalkan yang suka pelajaran matematika, itu pasti dia akan semangat, pasti akan duduk depan, disiplin, kemudian rajin. Dan kebalikannya, seseorang siswa yang nggak suka pelajaran matematika, itu berarti dia akan malas-malesan, kemudian nggak suka pelajarannya gitu. Nah, kemudian ada kelompok kerja, seorang itu bergabung atau organisasi yang diikutinya, itu juga mempengaruhi motivasi seseorang. Apakah kelompok itu bagus atau situasinya juga apakah baik atau tidak baik, nyaman atau tidak nyaman, semua itu mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, kalau dalam dunia pembelajaran, faktor yang mempengaruhinya itu juga termasuk guru. Guru itu mempengaruhi motivasi seorang siswa atau dosen ya, misalkan ada seorang guru yang killer atau galak atau siswa itu nggak suka dengan guru tersebut, jika ada pelajarannya itu pasti siswanya akan males-malesan atau nggak semangat gitu belajarnya, karena guru juga termasuk mempengaruhi motivasi belajar siswa. Atau misalkan seperti media pembelajarannya atau kurikulum yang digunakannya, fasilitasnya, kemudian atau misalkan seseorang itu pernah punya masalah dengan temannya, punya persaingan, atau kebalikannya, atau seseorang siswa itu selalu bekerja sama dengan teman-temannya, itu semuanya mempengaruhi motivasi belajar siswa. Cukup sekian tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi menurut teori Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow ini diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation dalam acara Psychological Review. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atasnya, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut untuk memotivasi mereka. Inti dari teori Abraham Maslow adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dari suatu hierarki, digambarkan dalam suatu hierarki 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial yang meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan meliputi penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaiannya, serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan perhatian. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri dengan dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Abraham Maslow juga membedakan motivasi menjadi dua, yaitu motivasi defisiensi dan motivasi pertumbuhan. Adapun motivasi defisiensi adalah motivasi yang bersangkut paut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Lalu dengan motivasi pertumbuhan adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk merealisir potensi-potensinya. Setiap individu mungkin akan lebih lama bertahan hidup jika mereka dapat memenuhi cairan mereka dibandingkan dengan kebutuhan makan mereka. Dari contoh ini dapat diambil air adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang dijadikan permisalan oleh Abraham Maslow dalam menyusun susunan teori hierarki kebutuhannya. Kesimpulannya bahwa kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkatan sebelumnya. Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya. Kuasa motivasi ini terbagi dua. Yang pertama ada deficiency growth atau yang dapat diartikan sebagai motivasi kekurangan. Motivasi kekurangan ini adalah sebagai usaha yang dilakukan seorang individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Yang kedua, ada motivation growth atau yang disebut dengan motivasi perkembangan. Motivasi perkembangan ini motivasi yang secara alami muncul dalam diri seorang individu tersebut dan berguna untuk membuat seorang individu menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan motivasi menggunakan teori Herzberg.
Herzberg atau lebih dikenal dengan Friedrich Herzberg yang lahir pada tanggal 18 April 1923. Beliau adalah salah satu psikolog spesialis kesehatan mental industri. Dan beliau juga merupakan seorang profesor yang mengajar di Universitas Utah, Amerika Serikat. Herzberg ini mempunyai salah satu penelitian yang dikembangkan beserta mahasiswanya mengenai motivasi dan terkenal dengan motivasi 2 faktor. Teori yang pertama adalah Huygens Factor. Huygens Factors mewakili dorongan-dorongan untuk menghilangkan ketidakpuasan karyawan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor-faktor tersebut harus ada karena membuat karyawan menjadi puas. Sebaliknya, jika tidak, mereka tidak puas dan mendemotivasi mereka. Meskipun demikian, memenuhi faktor-faktor tersebut tidak langsung mengarah pada motivasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka tidak berkontribusi terhadap motivasi. Contoh Huygens Factors antara lain salah satunya yaitu gaji yang kompetitif, kebijakan perusahaan yang adil, hubungan baik dengan rekan kerja, keamanan kerja, dan keselamatan kerja. Menyediakan secara memadai dan memperbaiki faktor-faktor tersebut akan menghilangkan ketidakpuasan di antara karyawan. Tapi ketika sudah ada, mereka tidak memotivasi karyawan karena efeknya cepat hilang begitu karyawan merasa puas. Ambil salah satunya yaitu kasus gaji. Ketika perusahaan menawarkan karyawan gaji yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lainnya, mereka puas dan merasa bekerja di perusahaan adalah pilihan yang tepat. Tapi karena mereka telah terbiasa menerima gaji yang gitu-gitu aja atau gaji yang sama, itu tidak lantas membuat mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik. Beberapa karyawan mungkin ada yang masih telat masuk atau tidak hadir, yang lain mungkin malas dan tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, faktor yang kedua yaitu motivator. Motivator membuat karyawan puas dan termotivasi. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan bisa meraih output yang lebih tinggi karena karyawan akan lebih produktif dan akan bekerja lebih baik. Contoh dari faktor motivator ini adalah yang pertama yaitu pengakuan prestasi, kemajuan karir, promosi, tantangan, dan fleksibilitas kerja. Faktor-faktor tersebut berkontribusi untuk membuat karyawan tumbuh secara psikologis. Sehingga jika perusahaan bisa menyediakan insentif atau program untuk memuaskan kebutuhan tersebut, karyawan bersemangat mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan lebih baik. Itu faktor motivasi. Contoh, salah satunya kita ambil dari promosi. Itu bisa menjadi motivasi. Motivasi untuk siapa? Motivasi untuk karyawan, untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Katakanlah seorang karyawan puas karena perusahaan mempromosikan dirinya pada posisi yang lebih tinggi. Tapi itu tidak berhenti di situ. Karyawan itu atau dia masih akan termotivasi dengan bekerja keras, berharap dia bisa menduduki posisi yang lebih tinggi dan terus lebih tinggi lagi. Akhirnya promosi memotivasi karyawan untuk terus bekerja lebih baik untuk mendukung kemajuan karir mereka.